Shalom Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Saya dan segenap seluruh jemaat GSI Alpha Omega ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Haleluya, kita sangat bersyukur buat kesempatan yang ada. Kembali kita mau beribadah di tempat ini, beribadah online. Buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun berada, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mengawali awal tahun ini, untuk datang kepada Dia, bersyukur dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhan adalah gembala kami. Bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan di awal tahun ini Tuhan, di tanggal 3 Januari. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali lagi Tuhan, diberikan nafas, diberikan kekuatan, diberikan berkat yang baru. Dan biarlah kami boleh mengawali tahun yang baru ini Tuhan dengan penuh sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati hati kami, setiap hati umat-Mu Tuhan yang rindu dan haus mendengarkan renungan firman-Mu dan memuji memuliakan Engkau. Biarlah hati kami Tuhan mau datang kepada Engkau untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian yang berkata, Kunaikan syukur.
kita mau bersuka cita dengan penuh semangat. Katakan, kasih yang begitu besar. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Amin. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Amin. Musik saja. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, semuanya berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Berhenti memuji, meninggikan namamu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untuk, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita masih mau bersorak haleluya, sorak hosana. Amin. Haleluya. Terima Tuhan. Mari naikkan pujian yang mau joget-joget buat Tuhan Yesus. Amin. Yang mau menari-menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus.
sebelum kita memasuki penyembahan kita angkat pujian yang berkata, Firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Mari kita mau rasakan lewat pujian ini kehadiran Tuhan. Kita mau katakan, Engkau yang menjadi terang jalan kami Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membaca merenungkan firman Tuhan. Kemon Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian yang dalam sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, mari bersama-sama kita membuka 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 6 dengan tema mujizat di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur,
dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak sekalian, kita melihat dalam teks ini bahwa yang pertama sedang terjadi masalah, yaitu bahwa Ahab raja orang Israel, ini dia kembali menyembah berhala, menyembah dewa-dewa Baal yang membuat Tuhan sungguh-sungguh marah. Ahab berpikir bahwa dewa yang dia sembah, dewa Baal, adalah dewa di atas segalanya, yang sanggup menolong dia, yang sanggup memberikan yang terbaik baginya. Ahab betul-betul membuat Tuhan marah dengan menyembah dewa-dewa Baal ini. Sehingga akhirnya Elia menegaskan kepada Ahab bahwa yang pertama, dikatakan, yang berkata oleh Elia kepada Raja Ahab, tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Artinya adalah, ketika Elia berkata, tidak ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau kukatakan, artinya adalah bahwa Elia lebih berkuasa dari Ahab. Elia berkuasa dibandingkan dengan dewa-dewa Baal yang disembah oleh Ahab. Karena Elia punya Allah yang maha hidup yang luar biasa, yang sanggup melakukan mujizat. Jadi penegasan Elia kepada Ahab bahwa tidak ada hujan atau embun dalam tahun ini, kecuali kalau aku katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi menegaskan bahwa Tuhan yang Elia sembah lebih tinggi, lebih hebat, maha dahsyat dibandingkan dengan Baal yang disembah oleh Raja Ahab. Sehingga yang menentukan hujan, panas, atau apapun juga adalah Allah yang maha dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Elia. Sedangkan dewa Baalnya Ahab itu tidak ada apa-apanya. Jadi penegasan kepada Raja Ahab. Nah, jadi ingat juga bagi kita sekalian bahwa ketika kita memasuki tahun yang baru, nih ingat, kita masuk tahun yang baru bersama dengan Allah yang hidup, Allah yang maha dahsyat, yang sanggup membuat mujizat dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga jangan pernah meninggalkan Tuhan, atau tergiur meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman percaya kita, karena ada sesuatu yang lebih menarik sementara. Padahal daya tarik yang sementara membawa kita masuk ke dalam neraka. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan oleh daya tarik dunia, mungkin pasangan yang tidak seiman, atau harta jabatan mendorong kita meninggalkan Tuhan. Ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kaya, Allah yang maha dahsyat, sehingga jangan sampai kita meninggalkan Tuhan yang kita sembah, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, setelah Elia menegaskan kepada Raja Ahab, lalu datang perintah Tuhan kepada Nabi Elia. Yang pertama dikatakan, pergilah dari sini, pergilah ke timur. Jadi suruh pergi dari tempat Raja Ahab. Kemudian yang kedua, sembunyilah di tepi sungai Kerit, di timur sungai Yordan. Jadi tepi sungai Kerit itu sungai yang sebetulnya ada yang cukup gersang, memang ada sungai di situ. Nah, kemudian kita melihat bahwa suruh pergi, kemudian suruh sembunyi di tepi sungai Kerit, ya, tepi sungai Kerit. Ini satu tempat yang memang tidak enak sebetulnya, ya. Suruh sembunyi di sana, suatu suasana yang sepi, yang sunyi, ya, tidak ada makanan, tidak ada hal yang menarik di sana. Tetapi justru Tuhan perintahkan kepada Elia pergi ke sana, yaitu untuk menyendiri, berdoa bersama dengan Tuhan, merenungkan apa yang sudah dialami, sedang dialami, dan akan dialami. Jadi di sini merupakan pembaharuan bagi Elia, pembaharuan satu tenaga baru, pembaharuan semangat yang baru, pembaharuan harapan yang baru. Karena tentu setelah Elia berperang dengan Ahab, dalam arti menghadapi hal yang tidak enak itu, pasti Elia juga mengalami kelelahan. Bukan hanya lelah fisik, lelah mental, lelah jiwa, lelah batin, lelah segalanya. Dan Elia perlu refreshing, perlu sendiri untuk berdoa, berdua hanya bersama dengan Tuhan saja. Yang ketiga dikatakan, ketika disuruh sembunyi di tepi sungai Kerit, tentang kebutuhan sehari-hari. Bagaimana makan minum di sana? Ya.
Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bagaimana hidup? Lalu perintah Tuhan adalah kamu minum dari air sungai Kerit. Sebenarnya tidak bisa diminum, tetapi perintah Tuhan kamu bisa minum dari air sungai Kerit. Artinya ada apa? Artinya adalah ketika Tuhan berikan minum, berarti itu aman, baik, ya, bebas dari berbagai macam hal yang tidak baik. Minumlah dari air sungai Kerit. Yang kedua, mengenai makanan, Tuhan perintahkan burung-burung gagak. Jadi burung-burung gagak ini pagi petang bergantian membawa roti dan daging untuk siapa? Untuk Nabi Elia. Diperhatikan ketika Tuhan perintahkan kepada yang sulit, Tuhan peliharakan. Makanan minuman Tuhan jamin sembilan rupa, dan yang mengantarkan adalah burung gagak. Apa artinya? Artinya adalah ketika burung gagak dipakai oleh Tuhan untuk menolong Elia, itu artinya mujizat. Kirim makanan pagi, siang, malam, selalu ada makanan buat Elia. Dipimpin oleh burung gagak bergantian mengantarkan makanan. Ini merupakan satu mujizat. Dan mengapa Tuhan juga memakai burung gagak? Karena burung gagak adalah salah satu jenis burung yang memang burung ini adalah burung yang punya jiwa sosial yang tinggi, senang bekerja sama, dan mereka selalu bergantian. Ya, bergantian di dalam bekerja, saling memberikan makanan, saling berbagi, dan mereka hidup berkelompok, saling menolong, saling membantu, dan burung yang cerdas yang mudah untuk dilatih. Artinya apa? Artinya adalah kalau burung saja yang demikian tidak mengerti, ya, secara manusia, tetapi burung ini bisa dilatih. Artinya adalah bahwa kalau burung saja Tuhan panggil, Tuhan pilih burung yang baik, yang bisa bekerjasama, bisa yang tinggi, apalagi manusia. Tuhan pun akan pakai manusia apa? Yang baik, yang berkualitas, yang mau bekerja, yang punya jiwa sosial yang tinggi, yang terus berharap, bergantung kepada Tuhan. Jadi sih adalah kita melihat bahwa Elia mengalami mujizat Tuhan. Dia menerima mujizat Tuhan. Dia peliharakan hidupnya yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadilah mujizat di tepi sungai Kerit ketika Tuhan perintahkan Elia ke tepi sungai Kerit. Makan, minum Tuhan peliharakan. Yang tidak mungkin jadi mungkin, bukan manusia yang melayani Elia, tetapi burung gagak Tuhan mengirimkan roti dan daging. Jadi di dalam Tuhan, dalam situasi sulit apapun ada jaminan, ada mujizat. Jadi burung gagak di tepi sungai Kerit bukan tanda mujizat Tuhan bagi Elia dan juga bagi kita semua. Karena firman Tuhan berlaku zaman dulu sampai hari ini, bahkan yang akan datang. Firman Tuhan berlaku kekal selama-lamanya. Sebab itu, memasuki tahun yang baru ini, ingat, ada mujizat tepi sungai Kerit. Juga ada mujizat di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, yang kering, kita kesulitan makanan, minuman, kesulitan secara ekonomi, kesehatan, bahkan yang mungkin kehilangan pengharapan. Ingat, ada mujizat tepi sungai Kerit, berarti ada mujizat di dalam kehidupan saudara juga. Saudara pasti mengalami kemenangan, mengalami mujizat Tuhan, sehingga situasi yang sulit ini jadikan sebagai kesempatan untuk mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Elia, dia mengalami mujizat pertolongan Tuhan ketika menghadapi hal yang sulit. Diperhatikan Raja Ahab yang kejam, yang selalu siap memburu dia, membunuh Elia karena tidak suka dengan Elia. Tapi Tuhan menolong, menyelamatkan tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan pimpinan, pertolongan bagi Elia. Makan, minum, Tuhan cukupkan semuanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Di dalam setiap situasi kondisi kita, Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan tahu situasi kita, Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tuhan amat sangat maha tahu. Nah, karena kita tahu bahwa Allah amat sangat maha tahu, maka kita sebagai umatnya mungkin sedang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Mari datang pada Tuhan yang sanggup membuat mujizat, yang sanggup menolong. Jangan datang pada yang lain, tapi datang pada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, lakukan firman Tuhan seperti Elia. Taat kepada Tuhan, mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Mari taat kepada Tuhan, maka kita mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Di tahun yang baru ini, jadikan tahun ini bagi saudara, bagi kita semuanya, merupakan tahun penuh mujizat. Di mana mujizat di tepi sungai Kerit terjadi juga dalam rumah kita, di tepi rumah kita, di dalam rumah kita, tengah persoalan kita, alami mujizat pertolongan Tuhan. Syaratnya adalah seperti Elia, lakukan apa yang Tuhan mau, lakukan perintah Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Sehingga biarlah masuki tahun yang baru yang pertama,
Biar kita terus belajar taat kepada Tuhan, belajar taat pada firman-Nya, hidup dalam dan firman Tuhan, dan berikutnya kita akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan di tahun yang baru ini. Amin. Tuh, mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan selalu setia taat kepada Tuhan. Maka mujizat akan terjadi bukan saja di tepi sungai Kerit, tetapi dalam kehidupan kita. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur bahwa kami boleh melihat dalam hidup kami betapa Tuhan itu baik dan dahsyat. Mengucap syukur bahwa kami boleh melihat Elia mengalami mujizat tapi sungai Kerit. Kami juga boleh mengalami mujizat Tuhan di tengah kehidupan kami. Selama kami taat hidup dalam takut akan Tuhan, maka kami mengalami pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami ya Bapa, untuk boleh taat, mendengarkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Sehingga hari demi hari kami mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, menaikkan syafaat kita. Bapa dalam surga, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh ditebarkan pada hari ini. Biarlah menguatkan seluruh pemirsa, pendengar, bahkan seluruh umat Tuhan. Secara khusus biarlah firman Tuhan menguatkan, menolong, meneguhkan setiap umat Tuhan sehingga semakin kuat dan tetap tegak berdiri. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang boleh diberikan. Tuhan Yesus memberkati sehingga apa yang sudah diberikan boleh berguna untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami pun tak henti-hentinya berdoa, menyerahkan pemerintah kami dalam tangan Tuhan Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Tuhan Yesus jaga pelihara dari segala yang jahat. Tuhan menolong, melindungi, menjaga sehingga tidak ada satu pun rencana jahat yang akan berhasil yang ditujukan kepada para pemimpin negara kami ini. Berkati Pak Presiden Jokowi, keluarga, dan seluruh jajaran. Tuhan Yesus memberkati. Juga dalam penanganan COVID pandemi ini, Tuhan tolong setiap vaksin yang sudah ditemukan dan akan segera dilakukan. Biarlah vaksin COVID ini boleh menolong seluruh rakyat Indonesia menjadi lebih sehat dan lebih baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Keucap syukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian di dalam masuk ke tahun yang baru dengan semangat yang baru, berkat yang baru, dan berbagai macam rezeki yang baru di dalam Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru dan tetap berpegang pada firman Tuhan. Haleluya.